Taib, kalau yang mau berangkat ke pantai, nggak masalah sebenarnya. Asalkan lihat, tidak semua pantai. Ada pantai-pantai yang penuh dengan kemaksiatan. Tapi ada pantai yang dapat menjadi menjadi bahan untuk bertafakur, menambah keimanan. Karena kalau mancing sama anaknya, dia dapat ikan ini dan itu. Ini semua direncanakan jamaah, waktunya disusun. Kemudian hal yang manfaat lainnya belajar masak nih. Ini buat yang putri nih umpamanya. Bagaimana orang tua menjadwalkan di waktu liburan itu bisa jadi ibunya yang ngajarin masak atau panggil guru masak. Karena kadang-kala anak di rumah, ya Allah ngapain nih di rumah? Pegang handphone, main game, nonton. Nah, sedangkan orang tua harus berpikir, apa nih? Kayaknya belajar masak. Ya udah, panggil guru masak, siapin, bikin roti ini itu. Mungkin orang tua berpikir, anak beli roti bisa. Beli yang siap jadi, langsung dikirim, tinggal telepon datang. Tapi kita berbincang tentang bagaimana liburan anak-anak ini bermanfaat. Jadi bikin acara tiap hari, besok yang masak fulan, yang masak ini, besok masaknya apa. Jadi anak-anak, apalagi anak-anak cewek ini, jadi semakin dia terbiasa dengan kewajiban dia nantinya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Kemudian mungkin keterampilan, tambahlah keterampilan buat anak-anak kita. Mungkin jahit, mungkin bikin apa, sehingga sekali lagi dia dapat ilmu. Atau boleh jadi anak-anak nih, anak-anak liburan ngapain? Udah kursus bahasa Inggris, mamanya. Dia bahasa Arab di pondok, bagaimana pulang dia? Ya dapatlah bahasa Inggris. Bisa dengan privat atau cari tempat yang dia dapat. Artinya dia butuh kegiatan yang berbeda jemaah. Intinya dia perlu kegiatan kalau tidak seperti yang di pesantren. Namun tetap menambah ilmu dia, menambah keimanan dia. Dan biasanya anak-anak tuh suka dengan hal-hal yang baru ya. Dengan perkara-perkara yang baru, biasanya mereka senang, mereka tertarik ya. Karena kejenuhan dengan ya apa yang terjadi di pesantren umpamanya. Tapi kemudian olahraga. Nih, olahraga ini penting. Jadi umpamanya tiap hari cari waktu. Anda masih ingat ketika anak-anak liburan itu, ayolah anak pagi ajak ke gym umpamanya. Berangkat mereka ke sana. Karena mereka punya energi lebih liburan itu. Kerjanya ngapain? Makan. Di pesantren kan makannya ya udah waktu makan doang. Tapi di rumah kapan mereka mau makan? Makan. Tinggal buka kulkas. Mereka keluar beli makanan macam-macam. Olahraga. Di rumah mungkin kalau yang perempuan orang tuanya. Olahraga macam-macam. Bisa dengan main badminton umpamanya. Atau kalau di rumah olahraga yang ringan yang bisa dilakukan oleh orang tua bersama anaknya. Bikin permainan di rumah. Apalah permainan yang bisa dibikin bersama-sama di rumah umpamanya. Umpamanya main karambol. Ada main karambol. Yang penting kita itu waktunya tidak sia-sia. Kita mendapatkan kedekatan sama anak-anak, terjalin cinta dan kasih sayang, dan yang kita lakukan bukan sesuatu yang terlarang oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian butuh kita membuat acara bersama sama keluarga besar umpamanya, yang undang-undang mereka atau gimana. Kalau tadi bicara silaturahim, mereka yang diajak, tapi bagaimana keluarga ini yang mengundang saudara-saudaranya. Sehingga anak kita yang dari pesantren ini senang banget gitu ya. Ketika semua sepupu-sepupunya datang kumpul di rumah itu. Membuat mereka semakin terjalin silaturahim itu jamaah. Kemudian jamaah jangan lupa. Ada hal-hal yang harus tetap dijaga. Di sela-sela liburan tadi. Bagi para penghafal Al-Quranul Karim adalah murojaah Quran. Direncanakan juga kapan
Kan liburan Ustadz, masa kayak di pesantren? Ya enggak. Direncanakan karena Quran ini kalau tidak dimurajaah bisa hilang dia. Rasulullah SAW mengatakan ta'ahadul Quran fa innahu ashaddu tafallutan minal ibili fi uquliha. Karena Quran ini bisa lebih cepat kaburnya daripada onta dalam ikatannya. Kalau dilepas ikatannya, kabur itu onta. Quran pun seperti itu. Jadi tolong Qurannya dimurojaah. Ada rencana untuk murojaah Quran. Baik, tambahan kalau sudah kita bicara yang berkaitan dengan Quran, ditambah lagi ingat, manfaatkan waktu liburan itu untuk mengamalkan apa yang dipelajari. Boleh jadi dengan cara, ya tadi kita bicara punya keponakan atau punya kerabat, sepupu-sepupu. Ini buat santriwati yang pulang, bagaimana dia memanfaatkan waktu untuk membantu mereka memperbaiki bacaannya. Bikin program tahfidz sama keluarga aja. Lalu saat mereka sulit datang tempatnya jauh, sekarang ada Zoom. Bikin sama yang perempuan-perempuan kita bikin program nih. Atau sama yang anak-anak. Karena para santriwati udah bacaannya udah bagus, hafalan juga udah bagus. Bagaimana memanfaatkan liburan itu untuk menambah amalan ya. Dan juga membuat mereka tidak lupa dengan apa yang dihafal. Serta memberikan kontribusi kepada keluarganya. Sehingga keluarga itu mereka merasa pulangnya fulanah ini ketika liburan manfaat banget. Kenapa? Jadi sepupu-sepupunya pada diajarin gitu loh. Kemudian ya menambah ilmu. Dengan cara alhamdulillah sekarang media ini memudahkan untuk menambah ilmu. Jadi juga rencanakan umpamanya ya dengarkan kajian umpamanya. Mungkin 1 jam dalam sehari dikhususkan waktunya. Sehingga liburannya dengan kegiatan-kegiatan tadi yang menyenangkan hati mereka. Belajar masak, belajar keterampilan ini dan itu. Mereka juga tetap tambah ilmu dan tambah keimanannya.